Ya, masih bersama kami di Damai Indonesiaku. Kita masih dalam sesi tanya jawab. Dan sekarang sudah ada penanya ketiga di sebelah saya dengan Ibu siapa Ibu? Ibu Yuyun Ayuni. Ibu Yuyun, mangga silakan pertanyaannya Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mengutip apa yang disampaikan daripada para kiai tadi, bahwa kita berhati-hati bergaul dengan yang bermuka dua. Tadi memang sudah dijawab. Yang kedua, bagaimana kita mencari agama itu harus hati-hati. Belajar agama harus berhati-hati. Nah, yang akan saya tanyakan, apa yang harus kita lakukan agar kita terhindar dari sifat munafik tersebut? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan yang bagus dari Ibu Yuyun. Ya, kepada Ustadz silakan untuk dijawab kepada Ustadz Azhari. Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana, ini pertanyaan bagus banget dan menjadi pertanyaan kita semua nih Bapak-bapak, Ibu-ibu. Gimana caranya agar kita terhindar dari sifat munafik? Yang pertama, kita pilih circle yang baik. Komunitas yang baik. Majelis perkumpulan yang di situ orang-orang baik. Sehingga kita kena baiknya. Agamawan bilang, kualitas agama seseorang itu tergantung bagaimana temannya. Kalau temannya orang-orang baik, insya Allah agama kita juga baik. Umumnya begitu. Ada juga orang yang di komunitas tidak baik, tapi dia tetap baik. Oh, ini imunitasnya, kalau bahasa kita, imunitasnya sudah tinggi nih. Tapi hati-hati, munafik ini kan kalau istilah Al-Quran, fi qulubihim marad. Ya kan? Fazadahumullahu marada. Dia penyakit, patologi, penyakit jeroan yang tidak kelihatan. Karena dia penyakit, ya maka juga kita harus cek diri kita. Kira-kira kita punya potensi terserang penyakit itu atau tidak. Kalau kira-kira berpotensi terserang, maka mawas diri. Jangan menjadikan dia teman dekat. Kira-kira begitu. Yang kedua, selain kita pilih circle yang baik, ya, kita berdoa. Nabi mengajarkan kita doa, Allahumma inni a'udzubika minal fusuk, ya, wasyiqaq wan nifaq. Ya Allah, aku berlindung agar supaya tidak menjadi orang yang durhaka, orang yang fasik dan orang yang nifak. Jadi berdoalah kita agar kita ini tidak termasuk orang yang semacam itu. Agar kita tidak termasuk orang yang semacam itu. Lebih penting daripada itu, jaga pertemanan kita. Hidayah ini kata para ulama, dia akan berbuah mirip seperti tanaman. Tanaman itu akan berbuah tergantung satu, tanahnya baik atau tidak. Kena sinar matahari atau tidak. Disiram atau tidak. Dipagerin atau tidak. Kualitas keagamaan kita akan baik tergantung 4 tadi. Dipagerin atau tidak. Pagar itu simbol istiqomah. Yang kedua, kena matahari atau tidak. Disiram atau tidak. Dia ke majelis ilmu atau tidak. Ngaji atau enggak. Yang ketiga, tanahnya baik atau enggak, pH-nya sesuai apa enggak. Benihnya subur tapi tanahnya tidak bagus, enggak akan tumbuh. Kita orang yang baik, tapi di tanah yang enggak baik, di komunitas yang enggak baik, di circle yang enggak baik, di teman-teman yang enggak baik. Maka iman kita bisa-bisa tidak tumbuh. Agama kita bisa hancur karena berada di tanah yang tidak baik. Maka jaga tanahnya, kena sinar matahari dan siraman air, nasihat yang baik, lalu kemudian istiqomah, dipupuk, dipagar, dibentengi dengan doa. Dengan demikian kita terhindar dari sifat munafik. Wallahu ta'ala alam. Baik, terima kasih.